Teens, senang berjumpa kembali dengan kalian dalam acara TFC. Hari ini kita akan bersama-sama menyimak tulisan dari Pendeta Yesi Irawan dalam buku Teens for Christ dengan judul Toxic Relationship berdasarkan Hakim-Hakim 16 ayat 4-22. Bersama dengan saya, Yunika Alfonsiani. Mari kita mempersiapkan diri kita di dalam doa. Sungguh kami merindukan untuk merasakan cinta kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan saat ini melalui firman-Mu kami mau belajar akan cinta kasih yang sejati itu. Dan kiranya kami pun boleh mengerti cinta kasih yang ada di dalam kehidupan kami yang benar-benar berasal dari Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya kami boleh mengerti dan pada akhirnya melakukan firman-Mu. Amin. Pusat perenungan kita hari ini diambil dari Hakim-Hakim 16 ayat 20 yang berbunyi, namun ia tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Teens, toxic relationship adalah relasi pertemanan atau pacaran yang tidak sehat. Biasanya dalam toxic relationship, konflik terjadi dalam intensitas yang sangat sering dan makin memburuk. Di dalam relasi itu ada orang yang berusaha mendominasi dan memanipulasi orang lain yang berada di dalam lingkaran relasi mereka. Anehnya, orang-orang yang terjebak dalam toxic relationship sulit sekali mengakhiri relasi mereka. Anehnya, orang-orang yang terjebak dalam toxic relationship bahkan sampai ada yang mengalami pemukulan dan lain sebagainya. Alasan mereka bertahan dalam relasi itu adalah karena tanda kutip kesetiaan dan harapan bahwa pasangan atau temannya dapat berubah di masa yang akan datang. Di dalam Alkitab ada juga tokoh yang terjebak di dalam toxic relationship. Ia adalah Simson, seorang hakim Israel yang menjalani relasi cinta dengan Delila, seorang perempuan Filistin. Delila memanipulasi Simson untuk membocorkan rahasia tentang kekuatannya. Delila terus merengek-rengek dan mendesak hingga akhirnya Simson membocorkan rahasianya karena ia tidak dapat lagi menahan kesabarannya. Akhirnya kekuatan Simson lenyap karena Delila berhasil membuatnya tertidur di pangkuannya dan ia menyuruh orang mencukur rambut Simson. Yang paling menyedihkan, pengurapan Tuhan pun meninggalkan Simson. Teens, apakah bertahan di dalam toxic relationship adalah hal yang benar dan menunjukkan kesetiaan? Tentu saja jawabannya tidak. Toxic relationship membuat kita jauh dari Allah dan bahkan bisa membuat kita tidak setia kepada Allah seperti yang Simson lakukan. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sedang terjebak dalam toxic relationship? Ups, apa jangan-jangan kamu bahkan tidak boleh pergi ke gereja dan aktif melayani karena diminta setia mendampingi sang pacar atau teman di hari Minggu? Kalau iya, lebih baik kamu segera akhiri relasimu karena kamu setia pada orang yang salah. Teens, mari kita mohon pertolongan Tuhan untuk mengerti relasi yang sedang kita jalani pada saat ini. Mari kita berdoa. Cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada kami adalah tuntunan bagi kami untuk melihat cinta kasih yang ada di sekeliling kami. Tuhan, kiranya kami
boleh benar-benar dapat merasakan dan membedakan berbagai cinta kasih yang ditawarkan oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami menyadari bahwa hanya cinta kasih Tuhan yang benar-benar dari Tuhan yang dapat membawa kedamaian dan ketenangan. Tuhan, ajar kami untuk melihat jikalau di sekitar kami ternyata cinta kasih yang kami terima justru tidak membawa damai sejahtera dan tidak membawa ketenangan dalam kehidupan kami. Dan berikanlah kami keberanian untuk mengakhiri berbagai bentuk relasi yang salah, relasi yang toksik. Dan kiranya kami pun boleh menerima cinta kasih sebagaimana berasal dari Engkau. Dengan demikian di dalam hidup kami pun boleh merasakan cinta sejati yang membawa kedamaian dan ketenangan sehingga hidup kami terus boleh dekat dengan Tuhan dan kami boleh menjalani dengan sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan, tuntunlah kami di jalan-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.